Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, kembali lagi ke YouTube channel Kak Fardiah Musni dalam program Farmed. Program ini bertujuan membantu adik-adik, terutama adik-adik yang masih berada di sekolah menengah pertama dalam memahami materi matematika. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Let's start with the next materi, yaitu persamaan garis lurus dalam subbab hubungan gradien antara dua garis, ya. Untuk hubungan gradien antara dua garis ada dua kategori. Yang pertama, dua garis yang saling sejajar memiliki nilai gradien yang sama, ya. Jadi kalau ada dua buah garis saling sejajar memiliki nilai gradien yang sama. Jadi kalau misalkan dua garis sejajar itu disimbolkan seperti ini. Misalkan garis 1 sejajar dengan garis 2, maka gradiennya M1-nya sama dengan gradien kedua, gitu ya. Yang kedua yaitu dua garis yang saling tegak lurus memiliki nilai gradien yaitu hasil kali sama dengan minus 1. Maksudnya apa nih? Jadi kalau ada dua garis saling tegak lurus dituliskan seperti huruf T terbalik, ya. Garis 1 tegak lurus dengan garis 2, maka gradien M1 ketika dikali dengan gradien 2 ini sama dengan minus 1, ya. Oke, nah di sini sebenarnya kakak belum gambar ya untuk gambar yang garis yang saling tegak sejajar sama tegak lurus. Jadi untuk dua garis yang saling sejajar memiliki nilai gradien yang sama. Jadi M1 kalau saling sejajar, ya, gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Tapi kalau tegak lurus, gradiennya kalau dikali hasilnya minus 1, ya. Contoh gambar garis yang sejajar itu seperti ini, ya. Ini gambar dua garis yang sejajar. Terus kayak gini, kemudian kayak gini, ini dua garis yang sejajar. Kemudian kalau garis tegak lurus tuh yang penting dua garis itu berpotongannya membentuk kemudian untuk garis dan tegak lurus itu contohnya seperti ini, misalkan ya kayak gini tegak lurus nih, anggap ini lurus, ya, ini membentuk sudut siku-siku. Terus juga misalkan gambarnya seperti ini, ya, ini juga siku-siku, jadi ini saling tegak lurus nih seperti ini kalau digambar. Seperti itu untuk hubungan gradien, ya. Lanjut, contoh pertama dari garis-garis dengan persamaan berikut, yaitu pertama 3x dikurang 6y dikurang 12 sama dengan 0, 2x ditambah 4y ditambah 6 sama dengan 0, dan yang terakhir 2x dikurang 4y ditambah 8 sama dengan 0. Oh, maaf, ada lagi yang keempat ternyata, x dikurang 3y dikurang 9 sama dengan 0. Tentukan dari persamaan tersebut yang merupakan garis-garis sejajar, ya. Kalau garis-garis sejajar berarti apa tadi? Kalau dua garis saling sejajar, gradiennya sama, ya. Jadi kita ngecek nih dari keempat persamaan ini yang mana pas gradiennya sama. Jadi kita cek dari satu per satu. Jadi untuk persamaan 1, di sini kan persamaannya adalah 3x dikurang 6y dikurang 12 sama dengan 0. Kita pakai rumus gradien yang AX tambah BY sama dengan C. Jadi M-nya itu adalah minus A per B, ya.
Nah, dari sini kita bisa hitung gradiennya, berarti di sini A-nya 3, B-nya min 6. Jadi gradiennya sama dengan minus 3 per min 6 ya. Berarti ini sama aja senilai dengan 3 per 6. Atau bisa kita tulis gradiennya sama dengan 1 per 2. Ini untuk garis yang pertama. Kemudian untuk garis yang kedua, persamaannya yaitu 2x ditambah 4y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita juga pakai persamaan yang rumus gradien yang sama, yaitu M sama dengan min A per B, di mana M-nya itu kita peroleh A-nya yaitu 2, jadi 2 per B-nya itu 4. Jadi sini-sini sama aja, M-nya senilai dengan minus 1 per 2. Ini untuk yang kedua. Kemudian untuk yang persamaan yang ketiga, kita tulis persamaannya 2x min 4y ditambah 8 sama dengan 0. Berarti kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu M sama dengan min A per B. A-nya di sini 2 ya, jadi minus 2 per B-nya minus 4. Berarti bisa kita tulis sama dengan M sama dengan sama dengan 2 per 4 ya, karena kan min bagi min plus. Atau bisa kita tulis M sama dengan 1 per 2. Dan untuk ya, persamaan yang keempat, yaitu X dikurang 3Y dikurang 9 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dengan cara yang sama, gradiennya min A per B, A-nya 1 ya, kalau nggak ada angkanya berarti 1 per minus 3. Atau kita bisa tulis berarti gradiennya sama dengan 1 per 3. Nah, berarti ternyata dari sini yang sama itu adalah persamaan 1 dan persamaan 2, sama-sama gradiennya setengah. Jadi garis 1 dan 2 saling sejajar seperti itu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 2, jika garis P tegak lurus dengan garis 9Y dikurang 3X sama dengan 13, tentukan gradien garis P. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, berarti yang ditanya adalah gradien garis P. Gradien garis P kita simbolkan dengan MP ya, sama dengan berapa, gitu kan? Nah, di sini di soal diketahui bahwa garis P itu tegak lurus dengan garis ini ya. Nah, garis ini kita sebut dengan garis Q aja. Jadi garis Q dengan persamaan 9Y dikurang 3X sama dengan 13. Ini garis P tegak lurus dengan garis Q ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa gradien garis P kalau dikali dengan gradien garis Q itu sama dengan minus 1 ya. Nah, karena ditanya adalah gradien garis P, berarti kita harus mencari juga gradien garis Q. Caranya gimana? Lihat dari persamaannya. Nah, di sini kan persamaannya adalah 9Y dikurang 3X sama dengan 13. Berarti mencari gradiennya sebenarnya bisa mencari dengan rumus M sama dengan minus A per B ya. Berarti di sini kan A-nya adalah koefisien depan X ya, jadi minus 3. Kemudian B-nya yaitu koefisien depan Y, yaitu 9. Jadi kita dapat gradien garis Q-nya adalah 1 per 3 ya. Min kali min plus 3 per 9 bisa disederhanakan jadi 1 per 3. Nah, kita masukin aja nih. Jadi kita tulis tetap MP dikali dengan NQ-nya yaitu 1/3 sama dengan minus 1 ya. Berarti dari sini kita bisa tulis MP sama dengan minus 1 dibagi 1 per 3 ya, karena kan ini tidak harus dibagi ya. Kalau dibagi pecahan berarti kan tinggal kita balik, jadi minus 1 dikali 3 per 1 ya. Nah, berarti dari sini kita dapat berarti gradien garis P-nya yaitu minus 3 ya. Bisa ditulis lagi, berarti jadi gradien garis P adalah minus 3. Itu ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 3, persamaan garis G dan H berturut-turut adalah 6X dikurang 8Y sama dengan 10 dan 9X dikurang 12Y dikurang 20 sama dengan 0. Tentukan hubungan garis G dan garis H. Oke, untuk soal seperti ini sebenarnya kita cukup mengecek saja masing-masing garis G dan garis H itu gradiennya berapa. Jadi untuk gradien garis G,
garis G, berarti gradiennya itu adalah, gradien garis G-nya itu adalah minus A-nya itu 6 per B-nya itu 8, jadi minus 8. Berarti gradien garis G bisa kita tulis min bagi min plus ya, jadi tinggal 6 per 8 atau senilai dengan 3 per 4 ya. Kemudian untuk garis H, gradiennya itu adalah min A per B juga ya. Min A per B berarti minus 9 per B-nya minus 12, berarti dari sini kita bisa tulis min bagi minnya plus, berarti tinggal 9 per 12. Ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 3, jadi 3 per 4 ya. Ternyata setelah dilihat gradiennya sama nih ya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan, jadi hubungan garis G dan H adalah sejajar karena M garis G sama dengan M garis H gitu. Sampai sini saja materi hubungan gradien antara dua garis. Thank you for watching this video. Semoga video ini bermanfaat, dan karena itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.